Kejadian ini terungkap setelah video seorang pria tergeletak bersimbah darah akibat dikeroyok 4 pemuda di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban yang merupakan preman setempat meregang nyawa akibat perbuatan yang sering meresahkan warga. Inilah lokasi di mana korban ditemukan dalam keadaan terkapar dan meminta tolong kepada warga sekitar setelah dikeroyok oleh 4 orang warga. Bahkan 1 diantaranya masih di bawah umur. Kepada polisi, para pelaku mengaku semasa hidupnya korban kerap meresahkan warga sekitar. Lalu seperti apa akhirnya kasus ini terungkap? Ikuti penelusuran kami. Tim gelar perkara pun mencari tahu bagaimana sebenarnya keseharian korban. Menurut keterangan para pelaku, korban sering meresahkan warga karena sering memalak hingga merundung akibat minuman keras. Kenal sepintas aja sih, cuman tahu karena sering lewat. Kalau kenal deket banget enggak, cuman tahu namanya, tahu orang mana gitu doang sih. Kalau untuk kesehariannya nih, Akang tahu seperti apa sih? Kesehariannya dia tidak bekerja, pengangguran, ya cuman lontang-lantung gitu. Lontang-lantung. Sekedar kenal aja sih, mereka kenal semua. Kalau menurut Akang sendiri, info dari para pelaku kalau korban ini dikatakan meresahkan warga. Kalau menurut Akang sendiri seperti apa, Kang? Memang betul. Seperti apa, Kang? Boleh ceritakan sedikit? Ya dari segi apa, dia sering malak. Kalau ada orang dagang apa sering dipalak. Terus ada yang duduk-duduk suka dimintain uang gitu. Sudah berapa lama tuh, Kang, kayak gitu? Udah bertahun-tahun ya. Kalau yang udah apal sebenarnya dia sih nggak begitu menakutkan, dalam artian dia misal aku minta ke saya gitu, dikasih 5.000 atau rokok sebatang pun dia udah pergi gitu. Berdasarkan keterangan kepolisian, benar adanya korban merupakan preman di lingkungan tersebut. Namun aksi keempat pelaku juga tidak dibenarkan. Ia menganiaya korban hingga tewas. Diketahui para pelaku juga sering melakukan tindakan kejahatan. Tepatnya tanggal 24 Januari 2021, hari Minggu, dini hari, kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mendapat luka cukup parah dengan darah yang cukup banyak. Berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian yaitu Polsek setempat mendatangi TKP, kemudian melakukan evakuasi terhadap korban yang pada saat itu masih dalam keadaan hidup. Kemudian dievakuasi, dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, di rumah sakit sempat mendapat perawatan selama 43 jam karena luka yang cukup parah dan banyak. Korban akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Nah, kemudian berdasarkan kejadian tersebut, kita membentuk tim untuk menemukan siapa pelakunya, karena sudah pasti ini sudah suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan tindak pidana akibatkan korban meninggal dunia. Korban sempat menyebutkan 2 orang nama pelaku. Berdasarkan itu, kita melakukan pengejaran terhadap dugaan pelaku yang kita duga awalnya lebih dari 2 orang. Alhamdulillah, seminggu kemudian, tepatnya tanggal 31 Januari, hari Minggu, kita melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka di daerah Tasikmalaya. Kita berhasil mengamankan dan menangkap pelaku di daerah Kabupaten Bandung. Jadi total yang kita amankan tersangkanya ada 4 orang. Memang kejadiannya cukup viral, artinya korban ditemukan di pinggir jalan dan ada videonya. Para pelaku ini merencanakan untuk melarikan diri. Tapi alhamdulillah berdasarkan keterangan saksi dan kerja keras tim, kita berhasil menangkap semuanya. Kalau untuk motif dari keempat pelaku ini, Pak, apa sebetulnya? Baik, motif kita beranjak dari keterangan saksi dan hasil otopsi. Nah, hasil otopsi sendiri, korban menjelaskan, dokter menjelaskan bahwa ada sekitar 50 perkenaan luka pada tubuh korban. Dengan rata-rata adalah luka senjata tajam, sebanyak 40 lebih. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap para pelaku ini, mereka
berubah-ubah keterangannya. Salah satunya adalah mereka mempunyai dendam pribadi terhadap korban, kumpul di kolam pancing di sekitaran TKP, kemudian bertemu dengan tersangka lainnya, kemudian mereka merencanakan untuk memberikan pelajaran terhadap korban. Nah, dalam memberikan pelajaran terhadap korban ini mereka sudah mempersiapkan alat-alat untuk melakukan kejahatan tersebut. Betul Pak, katanya memang korban ini dapat dikatakan suka meresahkan warga sekitar hingga akhirnya para pelaku menjadi dendam gitu terhadap korban. Baik, itu merupakan alibi dari para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan ini. Yang pasti tindakan mereka tidak dibenarkan karena mereka sudah merencanakan sebelumnya, dan kita juga dapat profil dari para pelaku ini, salah satunya merupakan anggota ormas dan juga ada yang tergabung dalam geng motor. Artinya para pelaku juga merupakan pelaku kejahatan, para pelaku pengeroyokan ini. Apabila menemukan suatu peristiwa tindak pidana, langsung akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi sampai terakhir pun kita minta keterangan pihak keluarga, tidak ada kata damai antara pihak korban, dalam arti pihak keluarga korban dengan para tersangka. Artinya prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur bagaimana mestinya. Baik, masing-masing orang mempunyai peran yang berbeda sesuai dengan barang atau senjata yang dibawa oleh masing-masing tersangka. Ada yang membawa batu, membawa benda tumpul seperti kayu, kemudian ada 2 orang lagi yang membawa senjata tajam. Jadi ada yang menusuk, memukul, dan melempar dengan memakai batu. Sehingga korban, seperti saya bilang tadi, hasil otopsi mengalami 50 lebih luka. Atau anak yang berhadapan dengan hukum ini tetap kita lakukan penahanan, karena memang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun dan 10 tahun, dan perannya juga cukup banyak. Ini tinggal dalam satu lingkungan yang sama, yaitu di kecamatan yang sama, di kecamatan Dehekoloh. Mereka saling kenal, karena mereka saling kenal ini mereka tahu kebiasaan dari masing-masing orang, terutama kebiasaan dari si korban itu sendiri. Mereka sengaja menunggu di dekat kolam pancing, di mana kolam pancing tersebut merupakan tempat di mana mereka dapat mengawasi kapan si korban itu pulang. Nah, ketika mereka itu pulang, ketika korban itu pulang, para pelaku ini sepakat untuk mencegat si korban itu dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Jadi mereka tinggal dalam lingkungan yang sama, saling mengenal sebenarnya. Saksi yang kita periksa mengatakan bahwa memang si korban ini mempunyai kepribadian yang kurang baik di lingkungannya, sehingga memang beberapa masyarakat tidak begitu suka dengan si korban itu sendiri, termasuk dari pihak keluarganya. Oke, terakhir Pak. Kita kenakan pasal 170, yaitu melakukan pengeroyokan secara bersama-sama sehingga menghilangkan nyawa orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan kita juga akan kenakan pasal alternatif, pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Salah satu pelaku, TJ, mengungkapkan dirinya sakit hati lantaran korban sering menghina keluarga pelaku. Pelaku pun ikut habisi nyawa korban setelah melihat ketiga temannya menganiaya korban. Pertama, kesalnya pas mau perkosa pacar saya. Terus kedua mau perkosa bibi saya. Yang ketiga, ya itu nggak tahu saya ya. Pokoknya pas dia bilang saya mau perkosa ibu saya katanya. Saya di situ langsung refleks. Lalu Bang Andi nusuk dari belakang. Saya langsung ikutan gitu. Jadi kalau motifnya sendiri adalah karena ada rasa kesal dan Iya. juga dendam. Selain Karena saya kan jarang keluar rumah, jarang ketemu juga sama dia. Ya saya kesal karena dia bicara tentang keluarga saya aja gitu. sebenarnya berhubungan baik atau tidak? Sebenarnya dia baik, cuman karena dia mabuk, jadi dia rese gitu, suka ngeresain warga juga.
Itu juga sebelum kejadian kan dia ngambil dulu makanan di warung, yang ngambil asal ngambil aja gitu, nggak bilang dulu nggak apa. Oke. Kalau untuk Anda sendiri apakah ada merasakan kerugian selain mengganggu lah dapat dikatakan keluarga Anda? Ya saya kerugian karena dia menghina keluarga saya gitu, menghina kehormatan keluarga saya di situ aja. Oke. Merencanakan tersebut apa seperti apa? Kok kejadian itu spontan sih Bu. Jadi kalau ya Bang Andi saya nggak tahu. Saya di situ refleks lihat Bang Andi nusuk dia, saya ikutan karena saya ada rasa kesal karena si korban sudah menghina keluarga saya gitu. Jadi memang sebelumnya apakah sudah direncanakan atau belum? Oh enggak ada Bu. Soalnya saya kan lagi ngobrol sama teman saya ya sama, pelaku juga. Saya lagi ngobrol, langsung dia yang ngobrol masalah hewan peliharaan. Langsung Bang Andi nusuk dari punggung, pertama dari punggung. Di situ saya lihat, oh lagi berantem, saya ikutan aja gitu. Yang Anda? Iya. Berapa orang itu yang melakukan? Berempat. Itu semuanya memiliki motif yang sama atau beda-beda? Beda-beda Bu, Oke. karena ya kejadiannya spontan gitu. Oke, kalau sebetulnya? Kalau saya sih, ya mungkin karena saya buru-buru pengen hajar korban, ya jadi saya ambil barang yang ada aja gitu. Kalau yang lainnya nggak tahu tuh. Cuma yang saya ketahui Bang Andi nitipin kujangnya ke saya, suruh umpetin. Ya saya karena saya juga takut, jadi saya ikut ngumpetin aja. Jadi setelah Anda ditangkap begitu ya oleh pihak kepolisian itu saat Anda berada di mana? Berada di Tasik, saat itu saya mau pesantren. Niat saya mau pesantren, saya mau bertobat. Ya akhirnya ketangkep duluan, ya nggak apa-apa lah, itu udah resiko saya gitu. Jadi Anda bilang tadi pikir kalau memang pengeroyokan yang dilakukan oleh Anda sendiri ini bisa mengakibatkan hingga tewas? Sebelumnya sih saya nggak ada kepikiran ke situ, soalnya yang saya hajar itu teman sendiri gitu. Ya maksudnya yang kenal lah gitu. Jadi saya tahu gitu dia gimananya. Nah di situ si tukang bakwan juga melapor, dan kata bapak polisi juga malah disuruh pindah tukang bakwannya, bukan ditangkap si pelakunya gitu. Jadi menurut pandangan Anda sendiri kalau orang ini memang sudah meresahkan banyak warga, Iya. memang sudah dapat dikatakan kebal dari teguran-teguran segala macam. Iya. Menurut ahli kriminologi, meski pelaku juga merupakan korban, namun perbuatan keempat pelaku tetap harus diadili sesuai hukum yang berlaku. Ada satu gejala umum ya di Indonesia ya, bahwa terjadi semakin meningkatnya brutalisme massa ya. Jadi 5-10 tahun terakhir ini brutalisme massa itu memang sulit sekali untuk dikendalikan, diakibatkan adanya perubahan sosial yang sangat cepat ya, termasuk di medsos ya. Orang di masa ini dengan prenanisme ya, karena dia sudah dicap, diberi label sebagai preman, maka orang merasa orang ini patut diperlakukan seperti itu. Nah, disinilah polisi harus punya kemampuan lebih untuk memilah dan memilih mana yang seharusnya dianggap sebagai orang yang sebagai pelaku dan juga sebagai korban. Karena dalam hal ini sering terjadi, dan dalam kasus ini terjadi pelaku juga korban. Jadi ya, pelaku sekaligus korban. Kalau terjadi hal kayak begini, penting para pelaku yang dianggap mengeroyok orang itu diadili, ya, diberi sanksi, ya, lepas dari perilaku dia, orang yang dibunuh ini adalah preman. Gitu. Disintegrasi sosial menjadi faktor terjadinya pengeroyokan warga terhadap warga sekitar yang dianggap sebagai preman tersebut. Pelaku mengaku menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun untuk mempertanggungjawabkan perilakunya,
Pelaku dikenakan pasal 170 jungto pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Nazla Afifa, Abdul Rohim, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.